Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah datang untuk memenuhi undangan kami untuk mediasi di kantor kami ini. Oleh karena itu, saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, saya Tumanda Tamba sebagai mediator yang sudah bersertifikat bahwa untuk kedatangan Bapak Ibu ini di mana sesuai dengan permohonan Bapak Ibu untuk dimediasi karena ada suatu permasalahan di antara Bapak Ibu. Oleh karena itu, seperti kata orang Timur, tak kenal maka tak sayang, maka setelah saya tadi memperkenalkan diri saya juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya kira untuk yang pertama kali atau yang duluan untuk memperkenalkan diri bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Saya Pak Rudian Siahaan sebagai waris daripada orang tua kami yang saat ini kami perselisihkan dengan adik kandung saya dengan ipar saya di sini. Adalah 4 warisan yang ditinggalkan orang tua kami. Ada 1 rumah di Balige, 5 ekor kerbau, 1 mobil Innova, dan setengah hektar sawah yang ada di Kabupaten Balige. Jadi untuk itu perkenalan dari saya. Silakan itu saya atau saudari saya dengan ipar saya juga memperkenalkan diri agar dapat nanti dimediasi oleh Pak Mediator Tamba. Baik, terima kasih. Panggilannya Pak Parulian ya? Siahaan juga boleh. Parulian Siahaan. Baik, terima kasih perkenalannya. Ini untuk Ibu, Bapak mungkin diberikan kesempatan juga untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak Ibu. Iya, saya adalah adik dari Pak Parulian Siahaan. Kami suami istri. Itu saya barangkali. Ya, kami suami istri. Saya Siti Siahaan, adik dari Pak Parulian Siahaan. Selanjutnya suami saya mungkin. Baik, nama saya Pak Risnadia sebagai suami dari Siti Siahaan, dan di hadapan kami ini ada ipar kami Pak Parulian Siahaan. Kami merupakan ipar kandung. Demikian perkenalan kami, Pak Moderator. Saya bukan moderator. Mediator. Mediator ya. Mediator. Baik, Bapak Ibu, ini saya sebut para pihak. Jadi untuk mediasi ini perlu saya jelaskan bahwa kita itu adalah untuk mencari kesepakatan. Posisi saya sebagai mediator membantu untuk mencari kesepakatan tersebut. Dan saya itu sebagai mediator sifatnya netral, imparsial, dan tidak ada kepentingan dalam arti untuk pihak Pak Parulian atau pihak Ibu Siti Siahaan, tidak ada kepentingan itu. Nah, ini kita perlu membuatkan satu kesepakatan dalam arti supaya nantinya untuk diskusi kita ini, untuk mediasi kita ini bisa lancar. Nanti kalau ada yang kurang lebih ketentuannya atau kesepakatannya bisa kita atur kembali. Mungkin yang pertama sebagai ketentuannya, nanti kalau ada yang berbicara, kita harus sepakat jangan asal main potong, begitu ya, itu satu. Jadi kita saling menghargai, apalagi ini adalah kakak adik. Nah yang kedua, saya juga akan memberikan kesempatan yang sama bagi masing-masing pihak. Pihak Pak Parulian ataupun sama adiknya, ada pihaknya, bisa diberikan kesempatan yang sama. Yang kemudian juga kalau seandainya nanti ada hal-hal yang dirasa buntu atau misalnya perlu disampaikan secara pribadi kepada saya, di mana sungkan untuk menyampaikan di ruangan ini, boleh menyampaikan. Dalam istilah kita itu adalah nanti istilah kaukus. Tapi untuk kaukus ini mungkin nanti kita atur tempatnya, atau mungkin bisa di mana di ruangan ini. Yang intinya hanya bisa dibicarakan antara
satu pihak dengan saya. Saya kira begitu kira-kira yang mungkin nanti sampaikan. Dan untuk menghemat waktu supaya ini lebih jelas, lebih terang, kita memberikan kesempatan pertama dulu kepada pihak Pak Rulian sebagai kakaknya. Kira-kira ringkasan permasalahannya bagaimana supaya kita bisa mendengar bersama untuk lebih jelasnya lah permasalahannya. Mungkin bisa dijelaskan. Di hukum Batak bahwa laki-laki adalah pewaris apabila orang tuanya telah dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Namun sebelumnya wanita di tanah Batak juga sangat terhormat. Jadi memang waktu menikah ini adik saya, orang tua saya telah memberi tanah pauseang atau hibah berupa 1/4 hektar sawah, dan itulah yang dipakai mereka dikerjakan untuk biaya hidup dan seekor kerbau. Dan mereka sudah memanfaatkan itu sampai sekarang. Jadi saya kira kita menghormati hukum Batak yang ada di Toba, namun permasalahannya ya kalau sepakat itu saya hanya itu aja haknya, ya saya kira sampai di sini selesai permasalahannya. Demikian Pak Mediator. Baik, terima kasih Pak Parulian sudah menyampaikan ringkasan dari permasalahan ataupun hal yang diinginkan Pak Parulian. Ini kesempatan juga buat adiknya untuk Ibu Siti Siahaan menyampaikan kira-kira apa yang menjadi keinginan atau menjadi permasalahan yang sebenarnya yang mau dicari kesepakatan dalam kesempatan ini. Silakan. Stop dulu. Ya, terima kasih. Tapi untuk hal ini yang akan menyampaikan itu suami saya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator dan kepada Abang Ipal bahwa memang selama ini sudah ada hibah dari almarhum mertua kepada istri bahwa kami ada diberikan sawah dan 1 ekor kerbau. Namun dalam hal ini karena rumah yang ditinggalkan oleh mertua ini sekarang kondisinya kosong, alangkah baiknya supaya kami yang ada di kampung, supaya kami yang menempati, karena kalau dibiarkan kosong begitu nanti semakin lama bisa semakin rusak dan tidak ada yang memperbaiki. Ini kalau ipar saya tidak keberatan, karena dari hasil diskusi selama ini ipar tidak mengizinkan kami untuk tinggal di situ. Ini yang menjadi salah satu permasalahan di antara kami. Kalau mengenai pemberian dari mertua sebelumnya mengenai 1 ekor kerbau dan sawah, ya itu kami terima dengan senang hati dan terima kasih kepada almarhum. Demikian Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Siahaan. Pak Parulian sudah mendengarkan bagaimana tadi keinginan dari Pak Parulian sudah menimbang, sudah memikirkan bagaimana Pak Parulian menanggapi apa yang dimintakan sama adiknya. Waktu diserahkan kepada Pak Parulian. Silakan Pak Parulian. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Mediator. Kebetulan kami diberkati Tuhan dan sudah punya rumah di Banjarmasin. Jadi namun rumah ini adalah persaktian, tidak boleh dijual, adalah harus tempat berkumpul-kumpul semua keluarganya, cucu-cucu almarhum apabila nanti pulang ke sana. Namun untuk menempati rumah sesuai permintaan ipar sama saudari saya atau itu saya pun setuju dan dirawat, namun bukan menjadi hak milik, hanya hak pakai. Demikian Pak Mediator. Baik, terima kasih sudah didengar tadi bagaimana pendapat dari kakaknya. Itu saya serahkan kepada para pihak. Jadi kesimpulannya kira-kira bagaimana kira-kira ini yang
apakah rumah itu menjadi miliknya Pak Parulian atau bagaimana? Jadi mungkin sudah sama-sama dengar, untuk rumah itu nanti jadi milik siapa nih kira-kira nih kesepakatannya? Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan semuanya. Ya, kalau rumah tetap milik anak laki-laki, karena anak perempuan. Bagaimana Pak Parulian rumah ke Pak Parulian? Ya, laki-laki yang menguasainya, namun boleh dipakaikan oleh ipar saya. Ya. Kalau untuk tadi itu apa namanya untuk kerbau? Kerbau sudah dibawanya 1 ekor waktu mereka mengintan menikah kemarin dari 5 ekor kerbau, jadi yang 4 adalah hak saya sebagai anak laki-laki atau pewaris. Bagaimana, setuju? Setuju ya? Ya, setuju. Nah, terus kalau untuk yang ada di situ saya lihat ada mobil. Untuk mobil bagaimana nih? Untuk siapa nih mobil ini? Sesuai permintaan ipar saya bahwa dia hanya memohon kepada kita untuk, karena mereka belum punya rumah jadi menempati rumah, dan kami setuju hanya hak pakai. Untuk Karena mobil? Mobil memang itu sudah hak milik pewaris laki-laki. Bagaimana Ibu terima untuk mobil untuk kakaknya? Terima saja. Baik. Ya, kami juga sudah punya mobil sana, jadi lebih baik itu mobil di Baik. pihak laki-laki. Kalau untuk sawah? Sawah kan warisan orang tua kami ada 1,5 hektar. Tapi waktu menikah adik saya perempuan dengan ipar, mereka sudah dihibahkan 1/4 hektar dan mereka sudah pergunakan sekarang untuk membiayai hidup mereka. Bagaimana? Betul seperti itu, Bu? Iya. Tidak bisa. Oke. Baiklah, kalau seperti itu, ini saya lihat mediasinya sudah berjalan lancar. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti, koreksi saya kalau salah, nanti kita buatkan perjanjiannya. Berarti rumah itu ada rumah parsekian namanya ya, di Parsekian, Tanah tidak Batak boleh ya. dijual. Itu di pihak laki-laki nggak boleh dijual ya. Dan tempat Nah. kumpul-kumpul. Kemudian untuk kerbau ini berarti 1 ekor untuk pihak adiknya, Ibu Siti, dan 4 ekor untuk Anak laki-laki. anak laki-laki untuk Pak Parulian ya. Kemudian untuk mobil tetap miliknya Pak Parulian. Karena ipar saya Karena udah punya iparnya juga beberapa sudah mobil. udah punya mobil ya. Dan untuk sawah itu karena mereka awalnya sudah dihibahkan 1/4 hektar, jadi mereka nanti yang menguasakan itu ya. Nah, itu ada yang mau ditambahkan atau bagaimana, sudah sepakat seperti itu? Ada. Ini kan soalnya sawahnya ini kan 1/2 hektar. Yang kita kerjakan itu kan 1/4 hektar. Bagaimana kalau yang sisanya kami kerjakan tapi hasilnya kami berikan ke ipar kami, daripada nanti itu jadi tidak dirawat, ada yang menyerobot malah jadi repot. Bagaimana Pak Parulian? Sangat setuju. Kebetulan kami juga di Kalimantan tidak bisa mengelola sawah itu, dan sebagai jasa sawah ini kalau kami pulang kan kami dimasakkan nasi, ya kita anggap itu adalah berkat. Setuju Pak Mediator? Bagaimana? Setuju? Baiklah. Kalau memang sudah setuju semua seperti itu, saya lihat di sini sudah mencapai kesepakatan, dan untuk sawah pun sudah sepakat. Nah, saya kira sudah tidak ada lagi permasalahan ya. Tidak ada permasalahan. Nah, saya kira ini sudah berakhir, dan ini salaman lah kalau begitu ya. Sejahtera ya. Nanti kita buatkan kesepakatannya ya. Sukses lah ya, sukses. Jadi itu saya kira Sukses, begitu. Pak Mediator. Terima kasih. Nanti kesepakatannya kita buatkan semua, nanti ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih.